Malam itu, sebuah ambulans memasuki gang kecil di sebuah desa terpencil. Mereka hanya ingin mengantar jenazah pulang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa gang itu bukan sembarang jalan. Jalan setapak itu tidak pernah mengizinkan kendaraan pulang dengan selamat. Ambulans CRS Bahana Sehat menerima panggilan sekitar pukul 1:14 dini hari. Jenazah seorang nenek Rasmi, usia 87 tahun, harus diantar ke rumah duka di sebuah kampung kecil di perbukitan. Sopirnya, Bang Surya, ditemani satu perawat jaga, Mira. Yang aneh, dari awal masuk desa, warga sudah mengingatkan, "Bang, kalau ngantar jenazah ke rumah nenek Rasmi, jangan lewat gang Kali Buntu. Muter saja meski jauh." Tapi navigasi ponsel menunjukkan rute tercepat justru lewat gang itu, dan mereka berpikir itu hanya sugesti kampung biasa. Mereka pun masuk. Gang itu gelap, sempit, hanya muat satu motor. Tapi entah bagaimana, ambulans seolah terdorong masuk. Spion hampir menyentuh dinding rumah warga, dan jalan hanya setapak tanah lembab yang jarang terinjak. Suasana makin aneh. Lampu ambulans meredup sendiri, mesin tiba-tiba tersengal, radio komunikasi berbunyi statis seperti ada suara bisikan. Mira mulai gelisah. "Bang, kok rasanya dingin banget ya, padahal AC mati." Surya tidak menjawab, karena ia melihat sesuatu, bayangan putih melintas cepat di ujung gang. Setelah 5 menit merayap, mereka tiba di sebuah rumah panggung tua di tengah gang. Tanahnya lembab seperti habis diguyur hujan, padahal malam itu cerah. Seorang wanita tua berdiri di depan pintu. "Sudah datang," katanya pelan. Surya dan Mira saling menatap. Wajah wanita itu pucat, bibirnya membiru, tapi ia tersenyum. "Jenazah Rasmi ya, masuk saja, kami sudah menunggu." Ketika mereka membawa keluar keranda dari ambulans, tiba-tiba angin dingin menyapu gang. Lampu rumah berkelip. Suasana terasa tidak seperti rumah duka, lebih mirip rumah kosong. Saat mereka masuk, rumah itu berisi beberapa sosok duduk mengelilingi tikar. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, tidak bernapas. Mira berbisik, "Bang, itu orang beneran bukan sih?" Wanita tua tadi menunjuk tengah ruangan. "Letakkan sini." Saat keranda dibuka, mereka kaget, jenazah nenek Rasmi tidak ada. Yang ada hanyalah tikar kosong dengan bunga melati kering. Di saat yang sama, suara pintu belakang terbuka, dan seseorang berjalan masuk. Seorang perempuan renta, mirip sekali dengan jenazah yang seharusnya mereka antar. Perempuan itu bicara sambil tersenyum. "Kalian salah tempat, rumahku bukan di sini. Ini rumah lama, rumah yang sudah kukunci sejak kematianku." Mereka terpaku. Wanita-wanita lain di ruangan itu perlahan berdiri, tubuh mereka menembus dinding seperti kabur tertiup angin. Gang kecil itu ternyata adalah jalan kematian, tempat orang-orang yang dulu pernah meninggal namun belum dijemput, dan ambulans mereka dipanggil untuk menjemput arwah, bukan jenazah. Surya dan Mira panik. Mereka berlari kembali ke ambulans. Mesin tiba-tiba menyala sendiri, lampu menyinari gang yang kini berubah menjadi seperti lorong kabut. Saat mereka mundurkan mobil perlahan, sosok-sosok bayangan mengejar dari belakang. Semua kaca berembun dan seperti ada tangan menempel. Mira menjerit, "Bang, gas, gas!" Surya menarik pedal gas sekuat tenaga. Ambulans melaju, sampai akhirnya mereka keluar dari gang itu dan tiba di jalan utama. Ketika menoleh ke belakang, gang itu sudah hilang. Hanya ada dinding bata tanpa pintu masuk. Esok paginya, mereka mendapat telepon dari rumah duka asli. "Bang, kok jenazah nenek Rasmi belum sampai ya? Kami masih menunggu." Surya dan Mira pucat. Rute GPS malam itu ternyata salah atau diselewengkan.
Gang Kali Buntu, menurut warga, sudah ditutup 20 tahun lalu setelah puluhan orang hilang di dalamnya.